Bentar. Oke, ini kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robni Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Franciscus Azizianto Yubiliano dari kelas A, absen 10, dengan NIM 5030 100 1123 akan melakukan wawancara mengenai implementasi manajemen organisasi bersama Ketua Umum Humanistik 2020 atau yang dikenal oleh Ade Irfan gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk kepada topik mengenai wawancaranya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Azizianto dari mahasiswa Administrasi Publik Universitas Brawijaya, dan kepada narasumber mungkin bisa memperkenalkan diri juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ade Irfan. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya, program studi Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018, dan sekarang saya diberikan amanah untuk mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik atau yang biasa dikenal dengan nama Humanistik. Apa kabar Mas Ananto? Baik, Mas Ade. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade atas perkenalannya. Langsung saja, sebelum kita masuk kepada proses wawancara, saya akan mereview dulu konsep atau konsep-konsep mengenai manajemen strategis ya. Oke, manajemen strategi sendiri terdiri dari kata strategi gitu ya. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu stratos yang berarti militer dan age yang berarti memimpin. Nah, pada konteks permulaannya, strategi sering digambarkan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana dan rancangan guna menaklukkan atau mengalahkan musuh agar meraih kemenangan dalam peperangan. Nah, oleh karena itu, sangatlah masuk akal apabila istilah ini sangat dekat dengan dunia militer dan dunia politik. Nah, selanjutnya menurut para ahli gitu ya, menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah sebuah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun pendapat lain menurut Lawrence R. Joh dan William F. Blue, manajemen strategis dan kebijakan perusahaan tahun 1998, menulis bahwasannya manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah kepada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan atau organisasi. Nah, adapun 8 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama adalah identifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua adalah analisa lingkungan luar. Yang ketiga ada identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat ada analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Dan yang kelima ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam ada merumuskan strategi. Yang ketujuh ada pelaksanaan strategi atau implementasi strategi. Dan yang kedelapan ada evaluasi strategi. Nah, selanjutnya bagaimana relevansi dari manajemen strategis dan organisasi yang berkembang dewasa ini. Nah, selanjutnya pada tahun sebelum 1970-an, manajer membuat rencana jangka panjang mengandalkan asumsi masa depan akan selalu lebih baik, sehingga perencanaan masa depan sekedar perpanjangan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Nah, perubahan lingkungan dan kejutan seperti krisis energi, deregulasi industri, percepatan teknologi, meningkatnya persaingan global, membuat perencanaan harus berubah gitu ya, sesuai dengan kondisi. Nah, kondisi tersebut memaksa manajer perlu menyusun pendekatan secara sistematis untuk menganalisa lingkungan, baik internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya ada pun sebuah survei gitu yang dilakukan terhadap pemilik bisnis di Amerika, menemukan bahwasannya 60% pebisnis telah beradaptasi pada manajemen strategis atau memiliki strategic planning. Dari angka tersebut, 89% mengatakan bahwa rencana mereka itu efektif. Nah, data menunjukkan bahwa perusahaan yang telah beradaptasi sistem manajemen strategis mempunyai pendapatan finansial lebih tinggi. Nah, oleh karenanya diperlukan manajemen strategi tidak hanya digunakan untuk organisasi bisnis, laba, tapi juga badan pemerintah, swasta, pendidikan, rumah sakit, dan organisasi nirlaba lainnya. Nah, oke Ade, mungkin segitu ya konsep dari manajemen strategis, definitif, dan mungkin struktur dari manajemen strategis itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan lebih mengkhususkan gitu ya, studi kasus di organisasi
humanistik gitu ya, atau himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin apa itu humanistik ya, dan bisa dijelaskan mungkin organisasi ini bergerak di bidang apa? Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Ananto atas penjelasan mengenai manajemen strategis yang sangat bermanfaat nih untuk kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang soshum, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan dan manajemen strategis. Sebelumnya aku ingin menjelaskan mungkin secara singkat, padat, dan jelas mengenai humanistik. Jadi humanistik itu sendiri merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, yang mana Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik ini menaungi, mendampingi, membersamai dua himpunan prodi lainnya, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan dan Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa humanistik ini merupakan lembaga otoritas fakultas atau lembaga kedaulatan mahasiswa yang dinaungi oleh fakultas. Jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik ini berdampingan dengan 16 lembaga LOF atau LKM lainnya yang mana bergerak dalam bidang minat dan bakat, potensi, dan juga bidang kemahasiswaan, seperti itu. Jadi secara umum tujuan dari humanistik ini sendiri memberikan pelayanan terbaik dan memberikan pelayanan paling prima yang bisa kita berikan kepada mahasiswa jurusan administrasi publik secara khusus dan masyarakat secara umumnya dalam bidang apapun. Jadi ada berbagai bidang yang kita fokuskan di humanistik, ada mulai yang kita bagi dalam departemen-departemen. Sedikit saya jelaskan mungkin ya mengenai departemen-departemen apa yang ada di humanistik. Yang pertama, saya sendiri ditemani oleh partner saya, yaitu wakil ketua himpunan, lalu juga didampingi oleh sekretaris dan bendahara, lalu terdapat departemen hubungan mahasiswa yang mana bergerak dalam hubungan-hubungan eksternal mahasiswa humanistik dengan lembaga-lembaga eksternal lainnya, misal lembaga kemasyarakatan atau lembaga aktivis-aktivis atau lembaga pemerintahan sekalipun. Selain itu ada juga Departemen Edukasi Mahasiswa yang bergerak dalam pengembangan hard skill mahasiswa jurusan administrasi publik secara umum dalam pengembangan keilmuan dan kajian isu seluruh mahasiswa administrasi publik. Selanjutnya juga kita memiliki departemen atau bagian advokasi dan sosial masyarakat yang mana ini memberikan pelayanan advokasi kepada mahasiswa dalam bidang akademik dan juga secara luas lagi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Selanjutnya juga ada departemen atau bidang pengembangan sumber daya manusia yang bergerak dalam pengembangan soft skill, minat bakat, potensi, dan kemampuan dari seluruh mahasiswa jurusan administrasi publik tanpa terkecuali. Lalu juga ada satu biro, yaitu Biro Fundraising, yang mana Biro Fundraising ini bergerak dalam bidang pengembangan keuangan di dalam humanistik itu sendiri untuk mensupport kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh seluruh departemen atau bagian yang ada di humanistik dengan ada sponsorship dan juga digital marketing. Seperti itu mungkin kurang lebihnya Mas Ananto mengenai humanistik. Baik, terima kasih Mas Ade atas jawabannya ya. Kita tahu ya humanistik ini memang menaungi banyak organisasi gitu ya, sering berkolaborasi dengan LOF atau LKM lainnya ya, untuk mencapai tujuan dari humanistik itu sendiri. Nah, saya dulu juga tergabung ya, di dalam advokasi sosial masyarakat. Dulu juga masuknya bareng kalau nggak salah sama Ade juga waktu ketika jadi staff, dan sekarang benar banget. Ade meneruskan menjadi ketua umum seperti itu. Oke, mungkin tadi udah menarik banget ya. Tadi udah jelasin apa itu humanistik. Selanjutnya, sebenarnya gimana sih, proses awal bisa bergabung dengan humanistik hingga sekarang bisa jadi ketua umum tuh? Boleh diceritain sedikit? Baik, mungkin dijelaskan secara keseluruhan ya dari awal banget. Jadi saya sendiri mencoba untuk terjun dalam dunia organisasi itu merupakan ketertarikan dari awal, memang niat dari awal dari saya mahasiswa baru bahwa selain hal akademik saya juga ingin mengeksplor kemampuan-kemampuan bersosialisasi dan berorganisasi saya. Lalu saat itu juga saat tahun 2018 akhir itu dibuka yang namanya kesempatan
staf biru muda atau yang biasa kita kenal juga dengan staf magang mungkin ya, staf magang atau staf muda, di mana ini sejenis staf pelatihan gitu sebelum kita memang benar-benar bisa masuk dan berproses dalam humanistik. Dan juga mungkin saat itu juga ada Mas Ananto, kita mungkin sama-sama saat itu. Oh, di SBM ya. Iya, jadi itu di humanistik itu dikenal dengan SBM atau Sahabat Biru Muda, itu sekitar 2 sampai 3 bulan di akhir tahun 2018. Lalu di situ saya sebagai salah satu staf Biru Muda dari Departemen Edukasi Mahasiswa, dan saat itu juga Mas Ananto sebagai staf Biru Muda di Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat. Setelah itu adalah demisioner pada tahun 2018, lalu tahun 2019 awal di open recruitment lagi untuk pembukaan staf tetap humanistik, di mana ini benar-benar kita terjun langsung selama 1 periode dari awal tahun hingga akhir tahun 2019 berproses di humanistik. Lalu saya juga mendaftarkan diri kembali karena saya merasa saya perlu tetap mengekspor diri saya. Lalu saya juga akhirnya mendaftarkan diri kembali menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan yang luar biasa ini bersama Mas Ananto juga di staf tetap humanistik 2019, dan saya juga masih berkembang dalam Departemen Edukasi Mahasiswa, khususnya divisi kajian isu, yang mana divisi kajian isu ini secara spesifik itu bergerak dalam mengkaji isu atau fenomena atau kabar-kabar yang sedang hangat diperbincangkan dan memiliki kaitan dan relevansi dengan keilmuan administrasi publik. Selanjutnya setelah berjalannya tahun 2019 sampai akhirnya demisioner di akhir tahun 2019, dibuka lagi pendaftaran untuk periode baru atau kepengurusan baru tahun 2020, dan akhirnya saya juga masih memberanikan diri saya dan masih ingin haus akan wawasan, haus akan pengalaman dan pembelajaran yang lebih lagi tentang bagaimana kita bersosialisasi dan berorganisasi. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali mendaftarkan diri di Humanistik 2020. Di Humanistik 2020 sendiri, saya saat itu mendaftarkan diri sebagai ketua divisi. Jadi ketua divisi ini semacam ketua bidang atau ketua kepala bagian. Jadi seperti itu. Ketua divisi yang saya ambil sendiri itu adalah yang sudah saya pernah berproses di dalamnya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu divisi kajian isu. Akhirnya saya alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua divisi kajian isu, yang mana saya juga memiliki beberapa staf, sekitar kurang lebih 7-8 staf saat itu untuk divisi kajian isu khususnya, yang tetap dalam naungan Departemen Edukasi Mahasiswa. Dan akhirnya singkat cerita itu berakhir pada tahun 2020 akhir, yang saat itu juga sedang masuknya COVID-19 saat itu. Jadi di tengah-tengah kepengurusan 2020 masuklah COVID-19 kurang lebih saat bulan Maret. Jadi saat itu kepengurusan 2020 juga akhirnya dimundurkan atau diperpanjang itu sampai kurang lebih awal tahun 2021. Nah, akhirnya awal tahun 2021 demisioner dan berakhirlah kepengurusan 2020. Dan berakhir pula saya di Divisi Kajian Isu Departemen Edukasi Mahasiswa Humanistik. Akhirnya tahun 2021 saya memberanikan diri untuk mencoba menjadi Ketua Umum Humanistik, karena saya merasa sudah paham mengenai humanistik dan saya sudah terlanjur nyaman kali ya bahasanya. Sudah terlanjur nyaman berproses di humanistik kurang lebih 2 tahun lebih, dan saya masih merasa membutuhkan wawasan yang lebih, relasi yang lebih. Saya juga ingin memperluas jangkauan saya ingin mengetahui batas saya ingin explore lah potensi-potensi yang saya miliki saat itu. Jadi tahun 2021 saya dengan bismillah lah mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum Humanistik periode 2021, dan singkat cerita terpilihlah 2 calon, dan akhirnya alhamdulillah saya diberikan amanah dan tanggung jawab oleh seluruh mahasiswa jurusan Administrasi Publik untuk mengemban satu tugas yang luar biasa ini, dan saya juga masih mengusahakan yang terbaik sampai detik ini, dan ini sudah memasuki hampir setengah periode Humanistik 2021 dengan Kabinet Lintang Cendekia.
Oh ya, aku jelasin mungkin kali ya tentang cendekia sedikit mengenai Kabinet 2021. Mungkin aku jelasin sedikit mengenai. Mungkin itu di next question aja kali ya. Soalnya pertanyaan ketiga Next question. Oke. berhubungan dengan itu. Oke, baik. Mungkin tadi segitu ya penjelasan Ade bagaimana dia awalnya dari bahkan staf muda atau staf magang dari edukasi mahasiswa bisa sampai menjadi ketua himpunan gitu ya. Saya sebagai sendiri juga bangga gitu ya karena memang pemahaman Ade dibanding teman-teman lainnya mengenai humanistik tuh memang sangat luar biasa gitu ya. Karena perjalanannya memang sudah ibaratnya sudah passionnya gitu ya di humanistik dari edukasi mahasiswa sampai staff sampai kadif sampai ketua umum humanistik seperti itu. Oke, baik, selanjutnya tadi sudah di-spill sedikit tuh mengenai tentang cendekia ya. Nah, jika kita berbicara gitu ya mengenai organisasi, tentunya terdapat tuh identifikasi misi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini humanistik 2021 guna mencapai tujuan organisasi. Lalu bagaimana sih, Dek, kamu merancang visi dan misi untuk memberikan gebrakan baru pada humanistik 2021? Oke, mengenai merancang visi dan misi, awalnya juga saya merasa memiliki banyak kendala mengenai merancang visi dan misi, karena itu merupakan hal yang sangat fundamental nih untuk berjalannya suatu organisasi, karena bagaimanapun visi dan misi ini menjadi panutan atau pedoman bagaimana organisasi tersebut akan berjalan selama satu periode ke depan. Dan akhirnya saya berusaha untuk menganalisis berbagai hal yang akan terjadi ke depan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi saya mengumpulkan berbagai literatur, bahan bacaan dan juga saran-saran dari senior-senior, dari teman-teman sebaya, dan juga terutama dalam keilmuan administrasi publik pun sebenarnya merancang visi dan misi itu sudah dijelaskan dari kita mahasiswa baru. Mungkin kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari perkuliahan mengenai bagaimana kita bisa nih untuk membangun organisasi yang kuat untuk kedepannya. Jadi itu yang aku lakukan mungkin lebih ke arah menyesuaikan kondisi saat itu. Lalu menyesuaikan juga nih kira-kira kebutuhan dari seluruh mahasiswa jurusan administrasi publik saat itu dan kedepannya itu apa. Dan saya juga bertanya untuk periode-periode sebelumnya mungkin apa aja yang kurang dan evaluasi-evaluasi apa aja yang mungkin bisa jadi bahan perbaikan dan bahan peningkatan untuk kedepannya. Dan juga saya menyesuaikan dengan apa yang saya inginkan bahwa di Lintang Cendekia sendiri yang berarti secara singkat Lintang Cendekia ini berarti bahwa saya ingin menciptakan seluruh pengurus humanistik pada khususnya dan seluruh anggota humanistik pada umumnya yaitu mahasiswa jurusan administrasi publik untuk dapat menjadi lintang atau kayak bahasa lintang itu kan diksi lain dari bintang. Jadi bisa menjadi bintang nih di masyarakat ataupun di lingkungan perkuliahan kita di via Universitas Brawijaya. Jadi kayak lebih siap menjadi seorang yang bermanfaat, yang berguna dalam menyebarkan dalam menyebarkan manfaat, dalam menyebarkan kebaikan, ilmu atau apapun yang baik yang bisa diberikan kepada orang lain gitu. Karena kan cendekiawan kita tahu bahwa cendekiawan itu adalah orang-orang yang terpelajar, yang memiliki ilmu, yang memiliki wawasan yang luas dengan berbagai analisa, data, dan juga memiliki intelektualitas lah. Jadi itu sih. Jadi aku juga pengen untuk jadi seluruh mahasiswa jurusan administrasi publik itu siap nanti ke depannya. Itu sih mungkin lebih ke arah situ. Dan untuk mendukung visi tersebut, akhirnya terdapat 6 misi, kurang lebih 6 misi, di mana 6 misi ini dijalankan dan dicapai melalui program-program kerja yang dijalankan oleh departemen-departemen yang awalnya yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan berbagai kerjasama dan kolaborasi, akhirnya sampai saat ini juga sudah berjalan berbagai program kerja. Mungkin teman-teman bisa melihatnya langsung segala kegiatan kami di Humanistik secara transparan sudah ditayangkan di OA Line Humanistik ataupun platform-platform media sosial lainnya seperti udah ada di Instagram, udah ada di Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Jadi kita juga menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan kondisi kebutuhan saat ini, menyesuaikan kebutuhan mahasiswa jurusan administrasi publik
dan juga memberikan sedikit-sedikit kebaharuan atau novelty ini dari Humanistik 2021 agar lebih fresh, karena kan kita berawal dari awal banget udah dalam kondisi COVID-19 benar-benar, jadi kita harus punya konsep yang mungkin jauh lebih matang agar apa yang kita berikan nantinya juga value-nya atau esensinya juga bisa lebih didapatkan dan terasa oleh objek-objek atau sasaran atau target dari program kerja kita gitu. Gitu Mas Ananto. Oke, baik. Tadi kita udah bicara mengenai visi misi ya, terutama pengertian dari lintang cendekia, lintang yang berarti bintang di masyarakat via agar bisa menjadi manfaat, dan cendekia yang berarti orang yang terpelajar gitu ya, yang bisa mengimplementasikan ilmunya buat lingkungan sekitar seperti itu. Nah, mungkin dalam konteks strategi ya, dengan adanya visi ini juga bisa mengatur kemana organisasi ini akan berjalan gitu ya, yang kemudian ditelurkan menjadi 6 misi tadi seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ke pertanyaan keempat. Nah, tentunya di dalam perencanaan yang sudah Ade bilang tadi, baik harus sejalan dengan implementasi yang rancangan yang baik pula gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih yang Ade lakukan gitu ya untuk memastikan bahwasanya pengurus dan anggota humanistik itu bisa bersinergi gitu dengan sejalan dengan visi misi yang udah diusung, terkhususnya tentang cendekia. Baik, mengenai cara memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu sesuai dan emang sinergi ini dengan visi dan misi yang sudah saya tetapkan di awal. Saat ada perencanaan dan implementasi yang sudah disebutkan oleh Mas Ananto tadi, tentu ada yang namanya monitoring dan evaluasi gitu. Jadi saya juga menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari prinsip-prinsip manajemen, prinsip-prinsip organisasi yang sudah saya dapatkan untuk dapat menjamin atau setidaknya menjaga koordinasi dari setiap rencana dan implementasi yang diberikan. Jadi tetap ada monitoring, tetap ada evaluasi, jadi lebih ke arah bagaimana kita tetap menjaga keep in touch nih bagi seluruh departemen atau biro atau bagian pengurus humanistik agar tidak ada sejenis penyelewengan atau meminimalisir segala jenis resiko ataupun segala jenis ancaman-ancaman threats-nya atau weakness-nya itu yang kita tekan sih dari situ. Jadi sebenarnya sedikit tantangan bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi saat kita sedang dalam kondisi serba online seperti ini. Kita dipisahkan oleh layar kaca seperti ini, kita juga sedikit sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi, tapi dengan berbagai dukungan dan perbaikan serta evaluasi yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya dari periode-periode sebelumnya, apa saja taktiknya, itu ya kami berusaha implementasikan secara maksimal agar agar lebih kinerja dari humanistik ini bisa lebih meningkat gitu. Itu sih dari saya untuk Lina. Baik, terima kasih jawabannya. Berarti humanistik walaupun di masa pandemi ya tetap gitu ya melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengurusnya gitu. Walaupun metode yang digunakan mungkin akan sedikit berbeda ya. Karena ketika online ya kita tahu bahwasanya mungkin berubah menjadi kuesioner atau dan lain-lain. Oke, selanjutnya dalam proses manajemen strategi kan terdapat proses analisis lingkungan eksternal ya. Nah, sebagaimana organisasi ini menjalankan hubungan dengan pihak luar seperti LOF dan LKM untuk membangun kolaborasi dan relasi yang baik antar organisasi maupun stakeholder ya. Nah, itu bagaimana humanistik menjalankan itu di dalam penganalisisan lingkungan eksternal. Baik. Dari awal kepengurusan saya menjadi ketua umum humanistik sendiri itu saya diberikan tuntutan atau sejenis masukan atau sejenis titipan dari 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 pihak dekanat dan pihak jurusan menitipkan berbagai saran kepada saya bahwa tetap harus menjaga kolaborasi dengan segala pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal yang ada di humanistik itu. Jadi emang hal itu akhirnya menjadikan pedoman bagi saya untuk menyusun berbagai program kerja atau kegiatan yang mana melibatkan berbagai LOF atau LKM lainnya. Karena kita tahu bahwa fakultas juga menaungi berbagai LOF LKM, baik itu eksekutif seperti BEM, ada juga DPM, ada kita, ada
6 himpunan, ada 2 himpunan jurusan dan 4 himpunan prodi, dan juga ada lembaga-lembaga minat dan bakat lainnya. Nah, dari situ juga kita sampai saat ini tetap menjaga silaturahmi, menjaga komunikasi, menjaga koordinasi dengan baik, menceritakan apa saja keluh kesah sebagai menjalankan organisasi dalam model yang baru ini. Lalu kita bertukar pikiran, sharing experience, sharing knowledge, kita banyak sharing, lalu kita juga akhirnya mengimplementasikannya dengan berbagai kolaborasi dalam program kerja. Nah, salah satunya juga saya di Humanistik memiliki kolaborasi yang nantinya mungkin insya Allah akan dilaksanakan pada akhir tahun dengan 5 himpunan lainnya. Ada juga dengan yang kita jalin bersama satu lingkup administrasi publik dari Humanistik, KMPIP, dan Himadika. Ada juga dengan lembaga-lembaga lainnya dan lembaga eksternal di luar VIA pun juga ada, seperti aktivis lingkungan, seperti organisasi-organisasi kemanusiaan, organisasi-organisasi kepemerintahan, kemasyarakatan, Karang Taruna, itu pun kita juga banyak menjalin kolaborasi kerjasama dalam bentuk program kerja. Jadi emang harus kolaborasi itu emang harus progresif dan sustainable gitu. Jadi harus tetap berkelanjutan juga agar tujuan-tujuan humanistik sebagai organisasi kemahasiswaan pada esensinya juga bisa dimaksimalkan gitu dan dioptimalkan. Begitu, Mas Ananto. Baik, terima kasih. Saya dulu juga merupakan bagian dari staf Atsos ya, dan situ saya juga sering berperan di dalam lingkar Sosma gitu ya, di mana di dalamnya banyak LKM dan LOF yang berkolaborasi untuk ya ibarat saling sharing lah bagaimana kegiatan sosial masyarakat di himpunannya masing-masing seperti itu. Nah, saya juga mendefinisikan bahwasanya kolaborasi itu memang sebagai ibaratnya ruhnya dari organisasi gitu kan. Karena organisasi itu bisa bergerak jika organisasi itu melakukan kolaborasi dengan stakeholder, dengan lingkungan eksternal gitu. Dan menurut saya di manajemen strategis humanistik sudah menjalankan itu gitu. Karena kolaborasi menurut saya sudah banyak dilakukan gitu ya, terutama di LOF dan LKM gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ngomongin masa pandemi ya. Nah, di masa pandemi ini tentunya konsep program yang telah dirancang terpaksa harus menyesuaikan kebijakan fakultas dan banyak program yang harus dilakukan secara daring. Nah, bagaimana sih humanistik menyikapi SWOT atau strength, weakness, opportunity, and threats dari kondisi ini sehingga program yang sudah dirancang itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke, mengenai program kerja, emang dari awal terbentuk banget itu kita sudah diberikan kebijakan-kebijakan fakultas bahwa terdapat berbagai batasan, ada larangan, atau ada anjuran dan lain sebagainya mengenai menjalankan program kerja. Apalagi sebelum-sebelumnya itu kan mayoritas program kerja dilaksanakan secara offline atau luring atau tatap muka secara langsung. Nah, akhirnya pada pertengahan tahun lalu itu terdapat transisi dari offline dan online. Dan itu pun yang saat itu saya menjadi ketua divisi, saya merasa kaget gitu, shock dengan adanya budaya atau pola atau model yang baru ini, yang mana banyak sekali hal-hal yang harus kita rombak, yang harus kita sesuaikan, dan akhirnya setengah periode tahun lalu itu dijalankan secara online, dan terdapat nih banyak hikmah, banyak pembelajaran, banyak unsur-unsur yang harus diperbaiki dari tahun lalu. Akhirnya pada tahun ini di awal emang saya sudah memberikan saran, memberikan masukan kepada seluruh pengurus humanistik untuk membuat suatu program kerja dengan 2 konsep, yaitu konsep online dan konsep offline. Apabila nantinya saat semester depan saat semester depan mungkin sudah dibuka izin secara sedikit atau secara perlahan-lahan mengenai kembali ke offline, itu kita juga sudah bisa lebih menyesuaikan, sudah lebih adaptif gitu. Nah, tapi emang banyak beberapa kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh fakultas yang sebenarnya juga membuat kita teman-teman organisasi ini merasa bingung, merasa sedikit kebingungan dan
beberapa struggle juga pernah terjadi di awal bagaimana kita menyesuaikan, tapi bagaimanapun kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan fakultas dan dekanat itu adalah kebijakan yang terbaik untuk kita sebagai organisasi kemahasiswaan kan. Jadi artinya kita berusaha untuk menyesuaikan, dan juga kita dari fakultas juga memfasilitasi dengan memberikan pendampingan penuh bersama staf ahli wakil dekan. Jadi wakil dekan 3 yang bergerak di bidang kemahasiswaan itu memberikan pendamping masing-masing LOF dan LKM bersama dosen. Jadi kami juga banyak melaksanakan konsultasi, koordinasi, silaturahmi bagaimana kita dan memberikan saran kan bagaimana dari pandangan ya pihak-pihak akademisi mengenai program kerja model online yang kita akan rencanakan, dan basically itu program-program yang kita laksanakan harus berdasarkan persetujuan dari Bapak dan Ibu SAWD kita, LOF dan LKM masing-masing. Jadi itu sih. Jadi strength, weakness, opportunity dan threats-nya juga kita tetap laksanakan secara berkelanjutan, dan kita berusaha memperbaiki weakness dan threats-nya, menghadapinya dengan bijak, tapi juga tetap melaksanakan dan mematuhi segala protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, baik pun dan juga kebijakan fakultas itu sih. Karena bagaimanapun kesehatan dan keamanan kita itu adalah nomor 1. Betul banget. Kuncinya berarti terletak pada optimalisasi dari program kerja itu sendiri ya. Berarti dengan kondisi online ini memang nggak mengurangi apa ya kualitas dari program kerja yang ditawarkan seperti itu. Istilahnya walaupun terjadi pandemi seperti ini, pasti ada strength lain yang bisa menjadi kekuatan untuk misalnya meningkatkan kapasitas mahasiswa gitu ya. Seperti misalnya dengan latihan editing atau misalnya latihan bagaimana caranya mengoperasikan sesuatu yang bersifat online dan sebagainya seperti itu. Benar-benar, Mas. Oke, selanjutnya nih, tadi kan kita udah berbicara mengenai visi misi, rancangan gitu ya. Habis itu kolaborasi juga kita udah berbicara. Nah, selanjutnya setelah memasuki setengah pengurusan ini, bagaimana sih implementasi atau realisasi program dari program kerja yang udah dilakuin nih selama tengah tahun ini? Oke, implementasinya tentunya sekitar 95% kita laksanakan secara online implementasinya, karena emang perkembangan COVID juga masih naik turun, jadi kita tidak bisa mengambil resiko secara gegabah, jadi kita tetap melaksanakannya secara online tanpa mengurangi sedikit pun value yang kita inginkan dari awal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin nih walaupun kita online, tapi kebermanfaatannya itu juga bisa sama seperti apa yang kita laksanakan secara tatap muka, walaupun dilaksanakan secara online dengan berbagai konsep-konsep, dengan berbagai strategi yang sudah dijalankan oleh masing-masing departemen atau biro atau sekretaris dan bendahara. Akhirnya terciptalah sudah berbagai program kerja yang kita jalankan, mulai dari forum diskusi, mulai kelas-kelas pengembangan, mulai dari akademis, mulai dari juga pelayanan advokasi kepada mahasiswa. Kita juga sudah menyicil nih kegiatan-kegiatan pengabdian sosial masyarakat. Kita juga sudah bergerak juga dalam bidang-bidang marketing. Jadi kita berusaha memanfaatkan situasi ini tidak sebagai sebuah hambatan, tapi sebagai sebuah tantangan bagi kita, karena bagaimanapun kan organisasi yang bertahan atau organisasi yang kuat adalah organisasi yang dinamis dan organisasi yang fleksibel dengan berbagai keadaan, baik itu saat ada virus pandemi seperti ini ataupun tidak, kita tetap menjaga esensi-esensi dan tujuan-tujuan dan visi misi yang tadi sudah saya jelaskan tetap terlaksana melalui program kerja. Tapi tidak dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai technical atau human error dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan secara setengah periode ini, udah hampir setengah periode. Seperti ya kita tahu lah ada kendala jaringan, atau juga kita tahu bahwa terkadang kita semangat seorang mahasiswa itu kan naik turun ya.
naik turun juga kan, apalagi kita yang sedang beranjak lebih dewasa, semangatnya naik turun atau juga motivasinya juga. Jadi ya itu kita juga berusaha untuk menjaga dan menjamin hal itu agar tidak mengganggu kinerja, dan juga kita juga dituntut di sisi lain kewajiban yang lebih penting yaitu di bidang akademis. Kita juga harus tetap menjaga akademik kita bagaimana tetap stabil, yaitu sih hal-hal yang uh, menjadi resistensi atau barrier dan resistensi dalam setengah periode ini. Tapi bagaimanapun kita sudah berusaha secara maksimal dan kita juga berusaha mencakup nih, merangkul seluruh mahasiswa jurusan administrasi publik dan juga ilmu perpustakaan dan administrasi pendidikan seluas mungkin agar mereka bisa terlibat secara aktif, partisipatif, dan ya aktif, responsif, dan partisipatif dalam setiap program-program yang kita berikan. Seperti itu, Mas Ananto. Oke, baik. Berarti hampir mayoritas program yang sudah dirancang dan diimplementasikan itu mayoritas sudah terwujud ya, sudah terrealisasi berarti ya. Oke, Ya baik. benar, mungkin setengah sisa masih ada beberapa yang belum terrealisasi karena emang timeline-nya kan Iya, kita harus sesuai tetap timeline. jaga timeline gitu. Betul. Oke, berarti program sudah mulai berjalan setengah keurusan. Nah, selanjutnya saya ingin mendetail tentang feedback. Nah, atau umpan balik ya. Nah, bagaimana sih feedback atau tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik dan masyarakat luas khususnya terhadap implementasi program yang dilakukan? Oke, mungkin dibandingkan feedback lebih banyak lebih banyak pertanyaan mungkin yang masuk kepada humanistik dibandingkan kritik atau dibandingkan saran dan lain sebagainya. Itu lebih banyak pertanyaan sebenarnya yang sampai saat ini masuk ke humanistik mengenai kebingungan beberapa bidang nih dari mahasiswa administrasi publik mengenai beberapa hal. Jadi itu hampir semuanya disalurkan dan ditanyakan melalui humanistik kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti contohnya kebutuhan kompre, kebutuhan yudisium, kebutuhan maba saat ini, karena kita tahu bahwa maba mahasiswa baru sudah mulai masuk dan banyak yang masih mengalami kebingungan nih mengenai sistem-sistem yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya administrasi publik. Jadi lebih banyak bertanya seperti itu. Tapi juga tetap masih ada saran, masukan juga bagaimana dari mungkin lebih banyak dari alumni-alumni humanistik tahun lalu memberikan saran, memberikan masukan, kritik dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang membangun gitu. Tapi juga tetap juga ada yang tetap ada pujian, tetap ada komplimen, tetap ada hal-hal yang menurut tanggapan-tanggapan buruk lah, tanggapan-tanggapan negatif juga sudah kami terima dan tapi kita tidak mengambil itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan karena bagaimanapun kan kita harus terbuka nih, open untuk seluruh pendapat dan opini yang diberikan kepada dari area publik kepada humanistik. Karena bagaimanapun kita yakin bahwa tujuan dari apa yang mereka sampaikan itu untuk kebaikan mereka dan kebaikan humanistik juga. Itu begitu, Mas Ananto. Mas Ananto, mohon maaf itu belum nih. Oke, terima kasih. Tadi Mas Ade lebih menyinggung ya, lebih banyak pertanyaan. Kalau misalnya boleh tahu, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang kebanyakan ditanyakan kepada humanistik? Sejauh ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke humanistik itu lebih ke arah pertanyaan-pertanyaan advokasi mahasiswa gitu. Kebutuhan-kebutuhan akademik mahasiswa seperti misalnya kebutuhan jadwal kompre, jadwal yudisium, jadwal-jadwal yang itu merupakan wewenang dari pihak akademik dan itu kan bisa disampaikan melalui advokasi humanistik dan akhirnya advokasi humanistik meneruskannya ke pihak-pihak berwenang, pihak jurusan, pihak dekanat ataupun pihak akademik, lalu kita transparansikan di humanistik di akun-akun sosial media atau platform-platform sosial media yang ada dari humanistik.
Selain itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai magang. Kita juga sebagai mahasiswa yang akan mendekati magang, ada berbagai pertanyaan yang masuk mengenai magang juga, dan ya berbagai sistem-sistem akademik sih yang mayoritas yang masuk ke dalam pertanyaan humanistik itu. Oke, baik. Berarti pertanyaan lebih ditunjukkan pada advokasi ya, bidang advokasi. Iya, Soalnya ya benar-benar. memang jujur aja kalau masa pandemi ini kita sebagai angkatan 2018 cenderung kebingungan ya, soalnya kebijakan dari dekanat sendiri kadang ada yang belum sampai ke mahasiswa. Seperti itu. Oke, baik. Eh, Tadi kita sudah berbicara visi misi, realisasi program, sampai kolaborasi ya. Eh, kita masuk tahapan akhir nih. Nah, selanjutnya gimana sih evaluasi selama setengah kelulusan ini dan bagaimana para pengurus untuk bisa memperbaiki kekurangan yang kurang sesuai mengenai tujuan pembentukan program yang telah dibuat sebelumnya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mengenai evaluasi dan apa yang terakhir, Mas Ananto tadi? Mohon maaf. Bagaimana pengurus bisa mengevaluasi selama setengah pengurusan dan pengurus itu bisa memperbaiki kekurangan yang ada gitu ya, yang menurut pengurus tuh kayak kurang sesuai gitu mengenai tujuan pembentukan program yang berguna buat evaluasi buat pengurusan terakhir. Baik. Kebetulan beberapa waktu lalu saya juga mengadakan forum evaluasi dengan teman-teman kepala dan sekretaris departemen dan biro dan juga ketua-ketua divisi mengenai evaluasi selama hampir setengah periode humanistik berjalan, dan lebih banyak evaluasi yang bersifat internal. Jadi lebih banyak kerekatan internal, hubungan internal, dan juga harmonisasi departemen atau biro itu yang lebih banyak menjadi evaluasi. Karena bagaimanapun kan hubungan dalam internal itu akan mempengaruhi komitmen dan kinerja seluruh staf atau seluruh pengurus humanistik ke depannya. Karena bagaimanapun apabila nanti komitmen dan hubungan antar staf atau antar pengurus itu tidak berjalan dengan baik, kita juga menjalankan suatu program atau kegiatan itu juga pasti tidak dengan sepenuh hati, dan akhirnya value atau esensi yang diberikan pun atau tujuan dari program tersebut juga tidak akan maksimal. Jadi kami lebih menekankan pada perbaikan hubungan-hubungan internal dulu, menyelesaikan masalah-masalah kecil, sebenarnya masalah-masalah yang rutin atau sering terjadi di organisasi-organisasi. Jadi itu mungkin selain itu juga evaluasinya adalah bagaimana menghubungkan antara satu departemen atau satu bagian ke bagian lain agar mereka bisa lebih saling mengetahui gitu. Agar mereka juga tidak hanya fokus, tidak hanya bercengkrama dan bersosialisasi dengan di mana mereka berada, tapi juga tetap melakukan interaksi, melakukan kolaborasi juga lah untuk departemen atau biro yang lain gitu, agar bisa lebih agar di humanistik ini juga bisa lebih satu gitu, karena kan kita tahu bahwa humanistik juga lumayan banyak nih pengurusnya di humanistik. Jadi itu sih lebih banyak kepada hubungan-hubungan personal di antara humanistik itu. Selanjutnya yang menjadi evaluasi adalah partisipasi sebenarnya. Partisipasi ini merupakan evaluasi yang cukup agenda, karena dari beberapa tahun belakangan juga mungkin Mas Ananto juga merasakan bahwa partisipasi dari area publik atau juga area publik itu yang kalau di humanistik itu dikenal dengan seluruh mahasiswa jurusan administrasi Iya, publik betul. gitu. Itu dipanggilnya area publik. Jadi kan mungkin Mas Aranto juga merasakan bahwa partisipasi dari teman-teman administrasi publik itu kita tidak bisa menebak gitu kan. Kita tidak bisa menebak. Misalnya Betul. mereka tiba-tiba bisa, yang teman-teman administrasi publik yang bisa sangat bisa sangat partisipatif banget, tapi ada juga yang benar-benar sangat turun gitu atau sangat kurang partisipasinya. Padahal kita sudah memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita rasa juga mereka butuhkan gitu. Jadi evaluasinya itu bagaimana cara menjemput bola bagi kita sebagai seorang pengurus organisasi untuk bisa menjaga angka-angka partisipasi
agar seluruh program kerja yang kita berikan kan target dan sasarannya untuk mereka, untuk teman-teman area publik. Jadi agar target-target tersebut bisa dicapai dengan usaha semaksimal mungkin. Selain itu evaluasi-evaluasi lainnya, mungkin evaluasi-evaluasi yang tidak terduga seperti jaringan, kendala jaringan itu kan emang tidak bisa terduga dan emang di luar kendali kita sebagai manusia, tapi ya ada berbagai trik-trik lah yang sudah juga diberikan. Selanjutnya adalah mengenai manajemen waktu kali ya, manajemen waktu di organisasi. Kadang kita di organisasi masih ada menemukan teman-teman kita yang masih suka terlambat atau menunda-nunda pekerjaan atau saling mentumpang tindihkan waktu dan lain sebagainya. Itu juga masih menjadi evaluasi teman-teman pengurus humanistik, termasuk juga saya gitu. Karena bagaimanapun kan kita juga harus menyeimbangkan balance berbagai bidang di kehidupan kita saat ini, entah itu berorganisasi atau berkuliah akademik, atau juga sekarang kita dengan keluarga kita juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman gitu. Jadi tetap harus seimbang gitu. Manajemen waktu juga masih menjadi evaluasi. Lalu manajemen konflik dan emosi mungkin kali ya. Karena bagaimanapun kan semakin kita hidup di di satu lingkungan yang makin kompleks nih, yang makin banyak dinamikanya nih. Jadi terkadang kita sedikit tidak bisa menjaga konflik. Maksudnya konflik ini adalah kita bakal dapat banyak banget pressure dalam bentuk apapun gitu, baik pun itu internal dari diri kita sendiri ataupun eksternal. Jadi pressure-pressure itu yang mungkin terkadang kita juga masih belum bisa menghandle-nya dengan bijaksana, menghandle-nya dengan baik dan tertata dan terstruktur gitu. Apalagi semakin ke sini juga timeline juga semakin mepet kan, karena humanistik tahun ini pun itu dimulai agak terlambat, agak mundur dari humanistik tahun sebelumnya. Jadi sedangkan kita juga harus memiliki berbagai program kerja yang cukup banyak. Jadi ya itu agak mepet antara timeline dan sedikit membuat kita pengurus humanistik juga cukup kewalahan, tapi alhamdulillah sampai saat ini juga bisa terlaksana dengan maksimal dan optimal di humanistik sendiri. Itu sih untuk evaluasi selama ini. Tapi alhamdulillah evaluasi-evaluasi itu sudah diluruskan dan dijalankan dan akhirnya sudah ada solusi-solusi yang muncul. Solusi-solusinya pun sudah muncul dan sudah diberikan dan akhirnya bisa terselesaikan sedikit demi sedikit gitu. Dan ini sih masukan-masukan hal-hal kecil yang menjadi solusi dari evaluasi yang kita berikan ini adalah sense of belonging gitu. Jadi kita harus tetap memiliki rasa saling satu gitu, bahasanya. Sense of belonging itu rasa saling memiliki. Rasa ingin memiliki, betul. Ya, antara satu sama lain di humanistik. Jadi kayak kita nggak stand secara individual, kita nggak berdiri secara seorang diri, tapi kita berdiri sebagai humanistik gitu. Jadi emang kita harus memiliki satu tujuan, satu maksud, satu rasa saling memiliki itu sih, dan support. Jadi kita harus tetap support each other, harus tetap mendukung satu sama lain agar ada sebagai bentuk motivasi seperti itu sih, Sananto. Oke, baik, terima kasih. Tadi mengevaluasi dijawab dengan sangat baik ya. Dan terutama fokus dari humanistik untuk mengevaluasi ada pada hubungan internal, kerekatan internal, dan selanjutnya ada partisipasi, manajemen waktu, dan manajemen konflik ya. Dan tentunya untuk partisipasi sendiri saya juga merasakan ya, saya sebagai mahasiswa administrasi publik dan saya dulu pernah berada di BEM juga, dan saya merasa tingkat partisipasi tidak hanya mahasiswa publik ya, mahasiswa via secara keseluruhan itu menurut saya respons terhadap program kerja yang telah dijalankan itu belum sebesar ekspektasi organisasi itu gitu. Karena ketika contoh kecil misalnya organisasi mengadakan sebuah webinar, maka tingkat partisipasinya itu
sedikit sekali seperti itu. Nah, yaitu yang menjadi PR tidak hanya humanistik, tapi banyak organisasi juga mengalami PR yang sama seperti itu. Benar banget, benar banget. Oke, baik. Mungkin sudah selesai wawancaranya dan saya akan menyimpulkan ya apa yang sudah tadi jadi bahasan dari awal. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan pula mengenai riwayat Ade Irfan bagaimana ia bisa menjadi ketua humanistik dan selanjutnya bagaimana ia menyusun visi dan misi tentunya dari berdasarkan bahan bacaan, literatur dan pendapat dari pengurus-pengurus humanistik terdahulu gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan pula arti dari lintang cendekia, lintang yang berarti bintang di masyarakat dan pada mahasiswa via, dan cendekia yang berarti orang yang terpelajar gitu ya, orang yang terpelajar dan bisa memberikan manfaat untuk sekitar. Nah, tadi sudah disebutkan pula humanistik tetap mengusung monitoring dan evaluasi untuk tetap menjamin sebenarnya apa yang dilakukan pengurus itu apa bisa tetap bersinergi gitu ya, walaupun kondisinya online seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya tadi yang terakhir dibahas mengenai evaluasi, bagaimana Ade menjelaskan evaluasi dari humanistik sendiri lebih fokus pada hubungan internal atau kerekatan daripada anggota pengurusnya. Dan juga ada pula partisipasi yang sudah dijelaskan tadi dan manajemen waktu serta manajemen konflik dan emosi. Dan menurut saya humanistik ini merupakan salah satu representasi gitu ya dari apa itu 8 langkah dalam proses manajemen strategis yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Di mana humanistik sudah memenuhi itu. Seperti itu, sudah melakukan identifikasi misi, menganalisa lingkungan internal dan eksternal, selanjutnya merumuskan strategi, melaksanakan strategi dan mengevaluasi strategi yang tentunya hal itu sangat baik ya untuk mahasiswa, bahwasanya mahasiswa tidak hanya belajar mengenai teori gitu ya, teori tentang manajemen strategi, tetapi seorang mahasiswa itu mampu untuk melaksanakan apa yang tertera dalam manajemen strategi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin sekian wawancara bersama Ketua Umum Humanistik 2021 mengenai implementasi manajemen organisasi. Harapannya video ini tidak hanya menjadi pengumpulan tugas untuk UAS saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk penontonnya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. bermanfaat.